Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alisa Listiani Setianto dari kelas 11 APL 1. Di video kali ini saya akan membahas materi kimia analisis yang sudah dipelajari, yaitu potensiometri. 1. Pengertian potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari suatu larutan atau aktivitas dari EMF, yaitu electromotive force, atau nilai potensial sel yang terukur. 2. Prinsip kerja potensiometri. Potensiometri adalah teknik analisis kimia yang memanfaatkan perbedaan potensial antara dua elektroda. Prinsip kerjanya berdasarkan hukum Nernst yang menghubungkan potensial listrik dengan aktivitas zat terlarut dalam larutan. Dalam potensiometri, satu elektroda berperan sebagai elektroda referensi dengan potensial yang tetap, sementara elektroda lain yang terletak di dalam larutan yang akan dianalisis berperan sebagai elektroda indikator. Perubahan potensial antara kedua elektroda terkait dengan konsentrasi zat terlarut dalam larutan sehingga memungkinkan pengukuran kuantitatif konsentrasi zat tersebut. 3. Rangkaian alat potensiometri. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi peralatan titrasi potensiometri. Peralatan utama yang digunakan pada titrasi potensiometri pada prinsipnya sama dengan peralatan titrasi konvensional, yaitu buret dan labu Erlenmeyer, ditambah alat potensiometer dan elektroda pengindera potensial, yaitu elektroda kerja dan elektroda pembanding. Peralatan yang lebih lengkap untuk keperluan titrasi ini melibatkan pengaduk magnetik, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Pada praktikum ini menggunakan satu set peralatan titrasi potensiometri dengan pH meter digital untuk mengukur pH larutan. Pada praktikum ini digunakan pH meter sebagai pengganti voltmeter karena titrasi potensiometri ini diterapkan untuk titrasi asam basa. 4. Praktikum titrasi potensiometri. Selanjutnya, praktikum titrasi potensiometri dengan judul Pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri. Dengan tujuan praktikum yaitu untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. Selanjutnya, alat dan bahan praktikum. Alat yang digunakan yaitu pH meter digital, gelas kimia 250 ml dan 100 ml, botol semprot, batang pengaduk, buret 50 ml, klem dan statif, pipet tetes, corong kaca dan spatula, neraca analitik, pipet volume 10 ml, dan kaca arloji. Untuk bahan yang digunakan yaitu padatan KOH atau kalium hidroksida, padatan asam oksalat yaitu C2H2O4, tisu, dan aquades. Selanjutnya, prosedur percobaan. Yang pertama yaitu kalibrasi pH meter dengan langkah-langkah tersebut. Yang kedua, pembuatan larutan asam oksalat sebanyak 0,1 normalitas dengan langkah-langkah tersebut. Yang ketiga yaitu pembuatan larutan KOH 0,1 normalitas. Dan yang terakhir yaitu titrasi pembakuan larutan KOH dengan langkah-langkah tersebut. Ini adalah tabel hasil percobaan titrasi potensiometri. Ini adalah contoh data pengamatannya. Contoh tabel turunan ke-1 dan tabel turunan ke-2. Selanjutnya ini ada contoh kurva titrasi. Ini contoh kurva titrasi yang awal. Ini kurva turunan pertama dan yang ini kurva turunan kedua. Selanjutnya untuk perhitungan yaitu untuk membuat larutan asam oksalat 0,1 normalitas dari padatan. Lalu untuk membuat larutan kalium hidroksida 0,1 normalitas untuk mencari titik ekivalen. Dan terakhir untuk standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 normalitas. Pembahasan pada praktikum ini, larutan KOH standar diuji konsentrasinya dengan titrasi potensiometri menggunakan larutan KOH sebagai titran dengan bantuan pH meter. pH meter digunakan untuk memantau perubahan pH selama penambahan titran ke asam oksalat.
Titran ditambahkan secara bertahap hingga mencapai titik ekivalensi di mana pH larutan mendekati netral. Titik ekivalensi ini ditandai dengan perubahan tajam pH dengan menggunakan data pH selama titrasi. Konsentrasi larutan KOH standar dapat dihitung dengan akurat. Kesimpulan dari praktikum pembakuan KOH dengan titrasi potensiometri dapat mencakup hasil konsentrasi larutan KOH yang telah ditentukan dengan menggunakan metode potensiometri. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.